Kejutan besar terjadi di perempat final Piala Asia U23 2024. Ketika tim debutan Timnas Indonesia sukses menyingkirkan Korea Selatan yang merupakan langganan Olimpiade. Asisten pelatih Timnas U23 Korea Selatan, Myung Jae-yong, mengatakan kekalahan timnya atas Indonesia dikarenakan kurang beruntung. Myung Jae-yong mengapresiasi perjuangan Timnas Korsel U23 yang memberikan perlawanan meskipun dalam situasi kurang kondusif, baik dalam persiapan atau saat di pertandingan. Menurutnya ada dua faktor utama ketidakberuntungan yang membuat Korea Selatan secara mengejutkan tersingkir di perempat final. Yang pertama adalah kartu merah yang didapatkan Lee Yong-jun, membuat Korsel harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-70. Seorang pelatih tidak bisa menentukan skor, namun kami mempertimbangkan banyak faktor yang bisa mempengaruhi permainan. Setelah babak pertama, Lee Tae-seok keluar karena cedera, jadi kami mengubahnya dengan menerapkan 4 pemain di belakang. Tetapi situasi berubah menjadi buruk saat kami mendapatkan kartu merah, dan pada akhirnya inilah hasilnya, ungkap asisten dari Hwang Seon-heung tersebut. Hal tersebut membuat Korea Selatan terpaksa harus bermain bertahan dengan hanya sesekali mengandalkan counter attack. Menjadi sulit bagi kami untuk kembali unggul setelah kami membuat skor menjadi 2-2. Satu-satunya cara yang bisa kami lakukan untuk mencetak gol ialah melalui serangan balik atau bola mati, tambahnya. Sedangkan faktor yang kedua, menurutnya adu penalti hanyalah adu untung-untungan, dan Korea Selatan berada di pihak yang tidak beruntung kali ini. Saya hanya ingin menekankan bahwa dengan hanya 10 pemain, para pemain kami tidak pernah menyerah, mencetak gol penyeimbang, dan mengejar pertandingan sampai akhir. Anda harus meraih keberuntungan di sisi Anda saat adu penalti. Pada akhirnya, pihak kami jadi yang tidak beruntung. Myung Jae-yong juga mengatakan, absennya beberapa pemain kunci karena cedera, serta tidak diizinkannya pemain yang bermain di Eropa untuk memperkuat tim, menyebabkan tragedi memalukan ini terjadi. Pada awalnya, pelatih Hwang Seon-heung memanggil 5 pemain yang bermain di luar negeri. Akan tetapi, mendadak 3 pemain tersebut tidak dilepas oleh klub. Ketiga pemain itu ialah Yang Yeon-jun yang bermain di Celtic, Bae Joon-ho yang bermain di Stoke City, serta Kim Ji-soo yang bermain di Brentford. Meskipun begitu, terlepas dari berbagai masalah tersebut, dirinya tetap mengucapkan selamat terhadap kelolosan Timnas Indonesia ke semifinal. Namun pernyataan tersebut mendapatkan kecaman dan reaksi negatif dari media dan masyarakat Korea. Menurut mereka, alasan-alasan tersebut tetap tidak dapat diterima. Kemarahan media Korea Selatan semakin menjadi-jadi karena kekalahan dari Indonesia membuat Korsel untuk kali pertama dalam 40 tahun terakhir gagal lolos ke Olimpiade. Salah satu contohnya media bernama Chosun. Chosun menulis pernyataan asisten pelatih Korea Selatan, Myung Jae-yong, yang menyebut timnya kalah karena tidak bisa memanggil pemain-pemain dari Eropa. Menurut mereka, hal itu tidak dapat menjadi pembenaran untuk kalah dari Indonesia yang terpaut lebih dari 100 posisi ranking FIFA di bawah Korea. Korea Selatan sendiri menempati ranking 23, sedangkan Indonesia berada di ranking 134. Hal senada ditulis oleh media Dailan bahwa kalah dari Indonesia yang punya posisi 100 lebih di bawah Korea dalam ranking FIFA sulit untuk diterima. Tagar Chung Mong-hyuk pun langsung ramai di lini masa Korea usai timnas U23 mereka kalah melawan Indonesia. Chung Mong-hyuk sendiri merupakan ketua Korean Football Association atau PSSI-nya Korea Selatan. Kritikan bertubi-tubi ditujukan pada Federasi Sepak Bola Korea yang terus melakukan blunder dengan penunjukan Jurgen Klinsmann yang gagal total dan akhirnya dipecat, hingga penunjukan pelatih Hwang Seon-heung sebagai caretaker. Selama ini, Hwang Seon-heung dikritik karena sulit ditemui media selama dia menjabat sebagai pelatih, dan jarang sekali memberikan informasi mengenai perkembangan timnas asuhannya. Banyak pihak menilai bahwa mungkin itu bagian dari persiapan dirinya, agar anak asuhnya tetap fokus dan tidak terganggu faktor eksternal lain. Akan tetapi, setelah hasil buruk yang didapatkan Korsel, ditambah kartu merah di momen krusial itu, membuat kritikan terhadap pelatih Hwang Seon-heung tidak terbendung.
Kritikan tajam juga dilontarkan oleh mantan pemain timnas mereka, Lee Chon-soo. Ia mengatakan penampilan Korea Selatan di laga menghadapi Indonesia sungguh membuat frustasi. Kata Chun-soo, para pemain Korea seharusnya berkaca agar mereka seharusnya tidak tampil jumawa. Mengingat di laga tersebut, menurutnya Korsel bahkan kalah di berbagai area, mulai dari permainan hingga rasio peluang. Lee Chun-soo menambahkan, Korsel lah yang beruntung bisa sampai ke babak adu penalti, karena seharusnya mereka sudah layak kalah di waktu normal. Tak ketinggalan, wali kota wilayah Daegu, yang juga sekaligus pemilik klub sepak bola Daegu FC, Hong Jeon-pyo, turut bersuara mengecam Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Menurutnya penunjukan Hwang Son-hong sebagai pelatih terkesan asal-asalan, dan merupakan sebuah keputusan bodoh ketika banyak pelatih yang lebih mumpuni tersedia. Sebagai ketua federasi, Chung Mong-gyu pun sudah meminta maaf secara terbuka ke publik atas kegagalan tersebut. Namun yang pasti, masalah tidak selesai begitu saja. Bola liar masih terus bergulir, menuntut pihak-pihak bertanggung jawab atas kekacauan sepak bola Korea Selatan yang terjadi saat ini. Sebuah kekacauan yang ditimbulkan usai dikalahkan negara debutan yang tidak pernah mereka perhitungkan sebelumnya.